Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Salam. Pada video kali ini saya akan membahas bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada topik pertama kita akan membahas pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur dan memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tujuan mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi nasional. Ini mencakup pengeluaran pemerintah dan pendapatan dari pajak, dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, perubahan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran. Kebijakan ini penting untuk menstabilkan perekonomian, terutama dalam mengatasi inflasi dan resesi, serta untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan proyek publik. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal adalah peran pemerintah dalam menghasilkan sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat atau tidak efisien disediakan oleh sektor swasta. Ini termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal adalah peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan melalui mekanisme perpajakan dan pengeluaran publik. Melalui pajak progresif, di mana orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar, dan melalui program-program sosial seperti subsidi, tunjangan sosial, dan layanan publik gratis atau bersubsidi. Fungsi stabilitas. Kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Fungsi kebijakan fiskal dalam konteks stabilitas mencakup pengurangan anggaran pemerintah dan perubahan dalam pajak untuk mengatur tingkat permintaan agregat dalam ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan menstabilkan harga. Macam-macam kebijakan fiskal. Pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional atau functional finance adalah konsep dalam kebijakan fiskal yang menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus difokuskan pada means atau tujuan ekonomi tertentu, seperti penciptaan lapangan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi, daripada menjaga keseimbangan anggaran itu sendiri. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran dalam konteks kebijakan fiskal adalah proses perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan penggunaan dana pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis dalam kebijakan fiskal merujuk pada mekanisme anggaran yang secara otomatis menyesuaikan diri untuk meredam fluktuasi ekonomi tanpa memerlukan intervensi kebijakan baru dan pemerintah. Instrumen seperti pajak progresif dan tunjangan pengangguran adalah contoh stabilisator otomatis yang bekerja untuk menstabilkan ekonomi. Baik, berikutnya kita akan masuk pada topik tentang kebijakan moneter. Pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada upaya pemerintah atau otoritas moneter dalam mengendalikan suplai uang dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga dengan mengatur jumlah yang beredar di dalam perekonomian. Otoritas moneter seperti bank sentral
menggunakan instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi aktivitas pinjaman, investasi, dan konsumsi dalam perekonomian. Fungsi kebijakan moneter pertama, kebijakan moneter digunakan untuk mengontrol inflasi. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan agregat dan mendorong tabungan, yang pada gilirannya dapat menurunkan inflasi dengan mengurangi tekanan pada harga. Kedua, kebijakan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dengan mempengaruhi suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing. Bank sentral dapat mengetahui nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, mencegah depresiasi yang terlalu cepat atau mengatur apresiasi yang berlebihan. Ketiga, kebijakan moneter juga berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menciptakan lingkungan yang stabil dan diprediksi bagi investor dan konsumen. Dengan menstabilkan inflasi dan nilai tukar, bank sentral dapat membantu menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung investasi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Terakhir adalah membahas tentang instrumen kebijakan moneter, yaitu ada 5 instrumen kebijakan moneter, yakni kebijakan pasar terbuka atau Open Market Operation atau OMO. Yang kedua, kebijakan tingkat diskonto atau discount rate yang disingkat dengan DR. Yang ketiga, kebijakan cadangan minimum atau reserve requirement. Yang keempat, pinjaman selektif atau selected consumption loan. Yang kelima, pembujukan moral atau moral suasion. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan hari ini. Bye-bye. Terima kasih.